Semangat pagi, sahabat Semanggi University. Pagi. Bertemu lagi dari tim kita, tim CST. Di sini kita akan bedah buku teman-teman ya, yang dibawakan oleh sama Kakak Anas dan saya Kak Angga, dan ini Kak Ibnu teman-teman ya. Di sini Kak Anas mau bedah buku tentang apa, Kak? Tentang struktur modal dan kinerja keuangan. Tentang struktur modal dan kinerja keuangan. Nah, itu simak teman-teman ya, ini pembahasan yang paling menarik ini. Kalau menurut Bapak apa dulu itu? Kalau struktur loh, Yes. itu kita pakai formasi biar nanti nggak apa. Struktur kan kayak bikin anu sendiri toh, biar ini selesai ini kan gitu tau. Iya. Biar kita nggak kesalahan banyak itu loh. Benar, kan Biar salah. Oke, sebelumnya itu pengertian struktur modal itu bisa dikatakan bahwa komposisi dari percampuran untuk modal buka usaha itu bisa dari saham biasa, yang mana itu cuman ya bisa dijual bebas lah. Terus kalau saham preferen ini saham yang di atas ya buat premium lah hitungannya itu. Terus habis gitu ada utang, ada juga laba ditahan atau laba yang belum dibagikan karena dia kan ada pembagian saham, jadi itu nanti akan dibagikan setelah jatuh tempo atau setelah tanggal biasanya saham itu jatuh itu tanggal berapa dividennya dibagikan gitu. Terus ada juga dia bisa pakai modal sendiri gitu. Nah, saham sendiri struktur modal sendiri bisa dibagi dua. Itu bisa pakai modal sendiri. Kalau kayak ya kecil-kecilan itu biasanya kayak apa namanya, jadi reseller gitu, itu kan pakai modal sendiri. Kalau dia kompleks, itu biasanya itu bisa pakai kredit dari bank atau pinjam ke pegadaian atau ke ya banyak lah kan sekarang tempat peminjaman dana itu. Enggak, saya mau kayak pinjam kayak di pemerintah itu apa namanya? Bukan ya, ada. Bukan ya, bukan. Oh gitu ya. Ya. Terus ini juga ada rasionya. Rasionya itu terdiri dari hutang jangka panjangnya dibagi modal sendiri. Terus ada juga hutang lancar ditambah hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Bisa pakai dua itu untuk carinya. Selanjutnya itu ada struktur modal dan kebijakan perusahaan. Sebenarnya struktur modal ini bertujuan untuk memadupadankan sumber dana yang selanjutnya digunakan perusahaan dengan cara yang diharapkan akan mampu memaksimumkan nilai perusahaan. Jadi kan kalau kita pinjam itu kan diharapkan dapat nutupin pinjaman kita tadi secara bertahap biar habis gitu kan. Nah, tapi kan kadang kan apa yang diharapkan kan nggak selalu sama. Jadi kebijakan perusahaan itu harus sesuai untuk ya itu tadi tujuannya untuk mendapat laba juga menutup hutang-hutang. Berarti kayak buka tutup gitu ya? Kan kayak aku pernah ya, motor tuh belum kebayar 5 kali, terus ke FIF tak suruh nutup. Itu kita yang utang ke FIF ya dulu nih. Iya, kurang lebih kayak gitu. Cuman kan ini dari penutupannya itu kan dari laba yang dihasilkan tadi, dari keuntungan yang dihasilkan itu tadi diharapkan bisa menutup pinjaman itu tadi. Apalagi kan pinjaman itu kan ada yang jangka pendek, ada yang jangka panjang. Terima kasih teman-teman Semanggi University ya. Kak Anas sudah baca buku tadi tentang apa? Struktur modal dan kebijakan perusahaan teman-teman. Di sini kita menangkap satu hal yang apa? Yang penting lah, maksudnya kita itu nggak tutup ini perusahaan bukan kita ya. Sistem utang perusahaan ya kalau gini ya. Jadi sistemnya perusahaan jangka panjang ya. Jangka panjangnya itu ya itu tadi pemutaran laba. Iya.
utang. Bukan. Pemutaran laba yang didapat atau anggap aja hati ini mau diputar namanya dibelikan suatu produk tersebut jadi muter terus. Iya, muter ya. Struktur perusahaan itu harus lebih penting. Ya, kebijakan perusahaan itu lebih penting jangka pendeknya biar kita tahu gimana majunya perusahaan itu tadi. Jadi mau dibawa kemana lagi itu tadi. Jadi kemana itu kayak armada. Bukan, itu beda, lagu. Kalau ini kan itu lagu. Kalau ini kan kita lihat dari keuntungan perusahaan itu tadi. Jadi apakah masih bisa survive apa enggak? Itu benar. Jadi kita harus ini tadi apa? Terstruktur itu tadi labanya, keuangan masuk pengeluaran dan jangka pendeknya itu tadi bisa lebih apa ya? Sudah komposisi biar nanti belakangnya kita nggak rugi gitu. Ya. Karena itu kan yang diharapin setiap orang buka usaha kan hasilnya untung dan berkelanjutan. Tetapi terkadang itu gitu aja ya. Dan tetapi apa namanya? Selalu untung. Benar memang iya. Kita harus tahu ruginya ini kenapa kita harus struktur karena kita harus struktur. Nah, kegagalan itu kenapa, karena apa, dan bagaimana kita menyikapinya itu tadi. Ya, itu teman-teman apa yang kita dapat dari Mbak Anas pecah bukunya teman-temannya. Sampai ketemu di pecah buku lain hari ya selanjutnya ya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.